La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Ya. Uhayyikum bi tahiyyatin islamiyatin tahiyatan min indillah tahiyatan mubarakatan wa thayyibatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, Ya, Ustazah, apa suaranya kabar? agak kecil. Oh iya. Iya. Ya. Sudah terdengar? Ibu? Ya, sudah. Teman-teman sekalian, akhwati fillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat ya, teman-teman iman, Islam, dan juga nikmat sehat, serta Allah berikan juga kesadaran kita untuk mengikuti ya kajian-kajian keislaman sehingga bertambah ilmu kita untuk memantapkan iman kita kepada Islam dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa mari teman-teman akhwati fillah kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga telah kita dipertemukan dengan beliau dan layak bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya. Ya, insya Allah hari ini hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 kita akan mengkaji Al-Quran ya. Judulnya adalah Al-Quran. Kita akan mengkaji, membahas tahsin ya secara tuntas insya Allah beberapa hari ke depan sebelum menjelang Ramadan insya Allah. Ya, insya Allah teman-teman udah siap ya. Insya Allah. Kalau di sini kan kita pakainya bukunya Tahsin Usmani ya. Ya kita tetap memakai itu, mungkin jika ada tambahan-tambahan maka kita akan menambahkan ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat di dalam Al-Quran, walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Allah sudah berkali-kali menyatakan bahwa 4 kali ya dalam Al-Quran, walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah mengucapkan itu 4 kali. Berarti benar-benar kita sebagai umat Islam, umat yang beriman kepada Allah, percaya ya bahwa benar-benar Al-Quran itu mudah bagi siapa yang ingin mempelajari, baik dihafal maupun dipelajari tahsinnya, ya dipelajari yang lain-lain itu lebih mudah. Karena sebenarnya Al-Quran ini adalah Al-Quran yang memang mudah dan memang terbukti sudah banyak orang yang menghafal dan bisa membacanya gitu ya. Karena kitab Taurat itu yang hanya bisa menghafal Taurat itu hanya, kalau yang saya pernah dengar itu Nabi Musa dan satu saja dari umatnya, ya Uzair. Makanya Uzair ini dianggap dia itu sebagai anak Tuhan ya. Salah satunya juga Uzair ini selain dia juga bisa menghafal Taurat yang begitu sulitnya, dan dia juga pernah dimatikan oleh Allah dan dihidupkan kembali ya selama 100 tahun. Ini Uzair dikatakan oleh orang Yahudi makanya sebagai anak Allah. Demikian juga kitab-kitab selain Al-Quran itu tidak ada jaminan juga dari Allah penjagaannya ya. Sementara untuk Al-Quran disebut di Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, inna nahnu sungguhnya kami nazzalna dzikra menurunkan az-zikr. Az-zikr ini adalah Al-Quran maksudnya. Wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang akan menjaganya. Ya. Disebutkan bahwa kami juga yang akan menjaganya. Ini juga Allah menyertakan bahwa bagi kita pun bisa menjaganya, ya. Kita umat Islam juga bisa menjaganya melalui hafalan-hafalan kita. Kita juga bisa menjaganya melalui setiap hari kita mengkajinya, baik tafsir maupun yang lain-lain. Sehingga ketika ada Al-Quran yang salah atau orang yang ingin merubah-rubah Al-Quran, itu langsung ketahuan. Kan seperti itu ya. Banyak ya beberapa orang ingin merubah Al-Quran, ingin mengganti ya ayat sesuka hati mereka, langsung itu ketahuan ya. Namun kalau Injil ataupun Taurat
itu justru nggak ketahuan mana aslinya ya. Mereka juga beda-beda versi ya. Ada Bible, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru seperti itu. Karena memang tidak ada jaminan dari Allah penjagaan dari kitab-kitab mereka. Sementara kalau Al-Quran insya Allah dijaga. Salah satu penjagaan Allah itu melalui kita sebagai umat Islam yang mempunyai Al-Quran ini, kita juga mempelajarinya. Itu salah satu cara penjagaan dari Allah ya. Banyak juga dari anak-anak kecil sudah hafal Al-Quran, ya kan? Dan kita juga sudah berusaha juga untuk menghafal Al-Quran, insya Allah bisa nanti kita menghafalnya sebanyak 30 juz, amin ya, secara mungkin. Ya, kita masuk saja langsung pengantar ilmu tajwid. Saya mau izin saya screen dulu. Sudah terlihat? Sudah, Ustazah. Oh, udah ya. Ya. Pengantar ilmu tajwid kalau di sini di buku yang sudah pernah kita pelajari ya bersama. Definisi ilmu tajwid dulu ya. Definisinya adalah secara bahasa itu ya, tahsin itu artinya memperbaiki. Dari kata hasana yuhassinu tahsinan, atau juga tajwid, sama tajwid dengan tahsin sama ya, jawada yujawidu tajwidan, artinya memperbaiki atau memperbagus ya. Sementara secara istilah membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana bacaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dengan cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya ya, memenuhi sifatnya dan memperhatikan hukum bacaannya. Nah ini ya, ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, ma'i'ta'ihi, dengan memberikan tiap-tiap huruf itu haqqahu, haknya, wa mustahaqqah ya, dan juga mustahaknya ya. Jadi ada sifat hak, mustahak dan haknya ya. Kalau yang hak itu mana? Hak huruf itu adalah sifat asli yang selalu ada, tidak pernah hilang dari sifat huruf itu. Seperti misalnya jahar ya, misalnya ada istilah isti'la, istifal, itu selalu bersama dengan huruf tersebut. Sementara kalau yang sifatnya mustahak huruf itu adalah sifat huruf yang terkadang ada, terkadang enggak. Jadi sifatnya tidak permanen ya, sewaktu-waktu. Seperti misalnya tafkhim, bisa nanti ro itu bisa tafkhim, bisa nanti satu kesempatan lain dibaca lain dia menjadi tarki, seperti itu. Itu yang tidak permanen. Atau idgham ya, bisa nanti izhar, nun bisa idgham, bisa izhar, bisa ikhfa, seperti itu. Itu namanya mustahak ya. Kemudian secara hukum prakteknya fardu ain. Jadi setiap muslim itu wajib membaca Al-Quran itu dengan benar. Terus kalau belum benar gimana? Bukan berarti nggak usah baca, tapi justru belajar, gitu ya. Fardu ain. Bagi setiap muslim jika ingin membaca Al-Quran, dia harus membacanya dengan benar, baik makhrajnya, baik sifat hurufnya, panjang pendeknya, gitu ya. Karena jika tidak berarti berdosa. Lalu bagaimana kalau nggak bisa baca? Berarti dia harus belajar, ya. Jangan bukan tidak baca gitu ya, malah daripada dosa saya nggak baca, nggak gitu ya. Teorinya, secara teori hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi mungkin ada orang yang menguasai hukumnya. Ini namanya apa? Nun ketemu fa, oh ikhfa. Nun ketemu ba, iqlab. Dia tahu hukumnya. Nah, itu hukumnya mat ini, mat itu, kemudian mungkin hukum yang lain. Nah, itu fardu kifayah saja. Ya, tidak menjadi fardu ain. Jadi ketika orang mungkin bagus bacanya, tapi dia tidak tahu nama hukumnya, itu tidak mengapa sebenarnya. Cukup bagi dia untuk membacanya dengan baik. Tapi alangkah baiknya lagi dia mengetahui hukum-hukumnya ya, nama-nama mat atau mungkin hukum tajwidnya dia mengetahui juga, itu lebih baik lagi karena dia akan bisa mengajarkan orang lebih banyak lagi. Karena di Indonesia ini sangat amat jauh masih ya untuk kita atau umat Islam ini mengenal Al-Quran dengan baik. Masih banyak yang buta huruf. Apalagi dalam membaca Al-Quran juga idgham, ikhfa itu sebenarnya masih kurang banget ya. Untuk panjang pendek khususnya juga baik ibu-ibu ya, orang tua
dan juga anak-anak ini masih banyak diperlukan. Oleh karenanya kita seharusnya nih yang lebih paham, yang lebih bisa mengajarkan juga kepada orang-orang terdekat kita ya, insya Allah. Biar Al-Quran ini benar-benar dikuasai oleh umat Islam. Karena intinya ketika kita jauh dari Al-Quran, nah itulah ya kemunduran kita yang sejati. Jadi kalau kita dengan Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalnya, mempraktekannya, itu insya Allah kejayaan Islam akan muncul ya. Ya, keutamaannya, fadilah keutamaannya yang pertama adalah memberi syafaat pada hari kiamat ya. Di sini ada dalilnya, kita lihat. Tadi kalau yang warattilil Qur'ana tartila, ini dalil bahwa setiap kita itu harus membaca Al-Quran itu dengan tartil, maksudnya memakai tajwid ya, warattilil Qur'ana tartila. Dan sabda Rasulullah juga, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Jadi kita membaca Al-Quran, kita lantunkan, itu adalah merupakan menghiasi Al-Quran dengan bacaan kita ya, maksudnya bukan membaca Al-Quran itu dalam hati, bukan. Ya, ada orang, saya cukup baca Al-Quran dalam hati. Enggak ya. Yang dimaksud tilawah itu adalah bersuara. Dan dengan suara yang dianggap bahwa indah itu adalah yang sesuai dengan tajwidnya. Ya, bukan yang meliuk-liuk juga, bukan yang bernagom bagus juga, enggak. Jadi ketika kita mempraktekkan makhraj sifatnya, itu sungguh Al-Quran itu indah didengar. Bagaimana mengucapkan za, bagaimana mengucapkan gho, bagaimana idghamnya, bagaimana panjang pendeknya pas. Nah, disitulah ya keindahan Al-Quran terdengar dengan baik. Sebaiknya jika suaranya bagus, meniup-niup, tapi ada tapinya ya, tajwidnya belum betul, ya, izhar baca ikhfa. Nah, itu menjadi tidak indah ketika didengar seperti itu ya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian tadi memberi syafaat pada hari kiamat, itu ada dalilnya. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia, Al-Quran itu pada hari kiamat ya akan datang sebagai penolong. Syafi'an itu penolong ya, li ashabi, untuk orang yang menjadi sahabatnya. Mungkin nggak sekedar membaca ya, tapi sahabat. Kita tahu sendiri arti sahabat itu adalah yang setia ya, baik dalam suka, duka, lapang, sempit. Nah, ini yang dimaksud sahabat. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Nah, seperti itu Al-Quran harusnya kita baca. Ya, harusnya kita dekat dengan Al-Quran seperti itu. Ya, selalu kita bersama Al-Quran. Insya Allah Al-Quran nanti akan menjadi syafaah. Syafaah. Al-Quran akan bersaksi, wahai Allah, dia yang selalu tidak tidur. Dia selalu yang menahan kantuknya dari membaca saya. Maka berilah ia syafaah. Begitu ya, nanti Al-Quran akan bicara seperti itu di hadapan Allah. Kemudian merupakan amal terbaik ya. Di sini ada sebuah hadis lagi. Merupakan amal terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika kita sedang belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, insya Allah itu kita akan sedang mengerjakan sebuah amalan yang terbaik. Sehingga kita menjadi orang yang paling baik di antara manusia. Ini dalil yang merupakan amal terbaik. Kemudian mendapat derajat yang tinggi. Nah, di sini juga ada alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil baror. Jadi orang yang membaca Al-Qur'annya dengan mahir ya, dengan bagus ya, benar, akan bersama malaikat yang mulia lagi taat, insyaallah ya. Semoga kita termasuk ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kemudian ini lagi ada sebuah hadis yang sangat memotivasi ya bagi kita semua untuk selalu bersama Al-Qur'an. Di sini disebutkan mendapat sakinah dan rahmah. Ya, sebenarnya enggak sakinah dan rahmah aja, kita dengar hadisnya. Majita ma'aqaumun, ya, tidak berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah,
ya di salah satu rumah Allah. Ini bisa di masjid atau di rumah juga bisa ya. Semoga kita pada siang ini juga termasuk ya, walau melalui Zoom, ini termasuk dalam hadis ini. Fi baitin min buyutillah yasluna kitab Allah, ya, mempelajari kitab Allah atau membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajari kitab Allah, bainahum, di antara mereka, illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, turun atas mereka itu sakinah, ya, sakinah itu tentraman, ya, ketentraman, wa ghasyiyat humur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmah, wa hafat humul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat, wa zakarahumullahu fi man indah, ya, dan juga disebut-sebut nama mereka oleh Allah di hadapan malaikat di sisinya. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Ya, kalau misalnya kita lagi malas baca Al-Quran, kita ingat-ingat ini, bahwa Allah akan menyebut-nyebut nama kita juga di sisinya di depan para malaikat. Allah banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Si Fulana hari ini sedang mengaji. Si Fulana hari ini hadir di Zoom. Si Fulana disebut, Allah banggakan kita di depan para malaikatnya yang suci, ya, lagi taat, ya. Sementara Allah membanggakan manusia ketika dia bisa menundukkan hawa nafsunya, itu bisa derajatnya lebih tinggi daripada para malaikat, ya. Insya Allah kita termasuk, ya, karena para malaikat itu tidak punya nafsu, sementara kita bisa memilih, ya, mengikuti sesuatu yang baik atau yang buruk, itu kita bisa memilih. Jika kita memilih Al-Quran, insya Allah derajat kita bisa lebih tinggi dari para malaikat, insya Allah. Yang keenam, ini ada keterangannya, mendapat sebaik-baik anugerah Allah, ya. Ini hadisnya, masya Allah. Man syaghalahul Qur'anu wa zikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'u'tis sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami kafadlillahi ala khalqi. Ya, barang siapa yang sibuk, ya, dengan Al-Quran dan zikir karena meminta padaku, akan kuberi sebaik-baik pemberianku kepada orang-orang yang minta. Jadi pemberiannya akan lebih baik daripada orang yang meminta, dan kelebihan kalam Allah Subhanahu wa taala atas kalam lain seperti kelebihan Allah atas makhluknya. Ya. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Semoga ketika kita sibuk dengan Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan, ya, apa yang kita minta itu lebih baik daripada orang yang meminta. Ya, insyaallah. Ya, ini adalah hadis qudsi, ya. Jadi kalau hadis qudsi itu pesannya dari Allah, ya, sementara redaksinya terserah Rasulullah SAW, seperti itu, ya. Tapi kalau Al-Quran itu dari Allah dan juga redaksinya dari Allah. Ya, itu mungkin untuk motivasinya, ya. Jadi jangan sampai kita sesibuk apapun kita, banyaknya waktu kita, jangan sampai kita lupa untuk bersama Al-Quran. Ya, sekarang cara membaca Al-Quran dari segi cepat dan lambatnya, ada at-tahqiq, ada at-tadwir, ada al-hadar. Ya. Kalau at-tahqiq itu maksudnya membaca dengan sangat pelan. Ya, mungkin kalau dibilang 6 harokat, ya, untuk panjang-panjang yang bisa 6. Ya, seperti mat aridnya 6. Mat wajibnya, kalau mat wajib, mat jaiz nggak bisa, ya, dia 4. Kalau wakaf dia 5. Tapi kalau mat lazim, nah dia 6. Pastinya harus 6. Kemudian kalau at-tadwir itu maksudnya membaca dengan pelan, sedang. Antara tahqiq dan hadar itu tadwir. Mungkin kalau tadwir itu ngambilnya 4, ya, untuk majaiz. Kemudian aridnya 4, seperti itu. Kemudian hadar ini adalah yang paling cepat. Mungkin kalau saya suka mencontohkan bacaan al-hadar ini adalah bacaannya Imam Sudais. Karena dia itu bacaan di tarawih, ya, kalau yang ada itu memang cepat karena mungkin kejar ini, ya, kejar juz yang mungkin satu malam itu bisa 2 juz, 3 juz. Jadi dia cepat, biasa Bismillahirrahmanirrahim. Jadi belakangnya juga pendek, 2 harakat aja, dia ambilnya 2 aja. Majaisnya diambil 2, gitu, ya. Maksilah tawila diambil 2, seperti itu al-hadar. Kalau kita mau bisa contoh itu bacaan Imam Sudais ketika jadi imam itu al-hadar. Ya, kalau at-tahqiq itu agak panjang. Nah, ketiganya ini, at-tahqiq, at-tadwir, dan al-hadar, ini adalah termasuk yang disebut tadi di atas, yaitu tartil, ya.
Makanya di sini kalau di buku lain ada yang keduanya itu tartil, sementara yang lain nanti jadi nggak tartil ya. Sementara kita disuruh warotilil Qur'ana tartila, sementara kita disuruh membaca Al-Quran itu dengan tartil. Makanya 3 ini masih termasuk tartil. Lebih pelan dari at-tahqiq itu tidak termasuk tartil. Lebih cepat dari al-hadr ya, sampai yang 2-nya jadi 1, nah ini juga nggak termasuk tartil. Ya nggak boleh, al-hadr itu udah paling pendek, udah paling cepat. 2 yang mungkin matnya 2 dibacanya 2 ya. Tapi kalau mat lazim nggak boleh ya, tetap 6. Mungkin mat jaiznya 2 ya, mat aridnya 2, kemudian mat silah tawilahnya 2 ya, enggak 4. Nah, itu udah segitu patokannya, nggak boleh lebih rendah lagi. Kalau lebih rendah lagi nggak termasuk tartil. Terlalu cepat sehingga juga jadi menjadi salah bacaan, nah itu nggak termasuk yang tartil. Lanjut, isti'adzah dan basmalah. Nah, ini kalau lafaz isti'adzah itu ada 2 ya. Ada yang a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ada lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang mana aja boleh. Jadi cara membacanya dibaca pelan ketika tilawah dengan pelan. Jadi kalau kita misalnya bacanya pelan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, mungkin demikian. Terdengar sendiri aja cukup. Dibaca pelan ketika sendirian meskipun tilawah bersuara sama ya, bacanya pelan karena sendiri. Dibaca keras bila tilawah keras dan ada orang yang lain mendengarkan. Mungkin kalau lagi ada halaqah ya, atau lagi acara ya, mulai dengan kalam ilahi, bacanya boleh dibaca keras, a'udzubillah ya, sehingga terdengar oleh orang yang mendengarkan. Ketika bergantian bisa dibaca oleh orang yang pertama saja ya, kalau bergantian. Bisa juga masing-masing membaca, namun mungkin nggak keras ya. Untuk orang yang selanjutnya tetap membaca tapi tidak keras. Kemudian dia meneruskan ayat selanjutnya. Itu lafaz ta'awuz atau isti'adzah. Kedua basmalah, lafaznya bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk lafaz ini cara membacanya dibaca ketika memulai tilawah dari awal surat kecuali at-taubah. Kenapa at-taubah tidak ada basmalahnya? Karena di awal itu adalah Allah menyatakan perang ya terhadap orang-orang musyrikin ya, karena mereka memang tidak pernah menepati janji ya terhadap Rasulullah. Maka dibiarkan selama fasihu fil ardi arba'ata asyhur ya, 4 bulan dibiarkan, setelah itu mereka harus diperangi. Karena mereka selalu membuat masalah ya. Kemudian makanya Allah tidak mengatakan basmalah di depannya karena basmalah itu mengandung rahmah dan kasih sayang Allah ya. Jadi nggak layak di awal surah At-Taubah ini dikasih basmalah karena sesudahnya Allah berlepas diri dari orang musyrikin dan Allah meminta diperangi setelah 4 bulan. Karena mereka tidak pernah menepati janji ya. Bukan berarti orang Islam itu tidak bisa hidup berdampingan dengan orang non-muslim, bukan. Tapi biasanya seperti itu. Orang Yahudi atau orang yang musyrikin itu biasa perjanjian seperti perjanjian yang ada Hudaibiyah itu mereka yang melanggar. Ya, selalu demikian. Ya, ketika tilawah dimulai dari tengah surat basmalah, boleh dibaca, boleh tidak. Jadi kalau di tengah boleh ta'awuz aja. Ya. Juga demikian mungkin di surah At-Taubah lebih baik mungkin ta'awuz aja, nggak usah pakai basmalah juga. Meskipun ada yang membolehkan ketika di tengah At-Taubah pakai basmalah boleh. Tapi kalau saya lebih cenderung masih sama seperti awalnya ya, karena memang ceritanya itu panjang ya. Jadi boleh tidak dibaca juga, di tengah nggak usah dibaca. Tapi kalau yang surat lain silakan dibaca juga basmalah, mengundang rahmat Allah ya dan kasih sayang Allah. Khususnya At-Taubah di awal ataupun di akhir atau di tengah lebih baik tidak. Seperti itu. Lanjut cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat ini ada 4 ya. Ya dipisah semua ya. Dipisah semua itu maksudnya diselahi nafas di antaranya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Itu namanya dipisah semua. Kalau disambung semua itu berarti satu nafas. Tidak boleh nafasnya itu sambil nafas disambung, nggak boleh. Makanya kalau kuat boleh satu nafas. Kalau enggak ya mending dipisah seperti nomor 1 tadi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu ya. Kalau memang kuat boleh. Kalau lagi buru-buru ngejar waktu enggak apa-apa. Tapi harus disambung semua. Dan diingat di bawahnya ada kasrah dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu baru ahad, baru matikan. Ada orang suka saya dengar bacanya tapi nggak dibaca kasroh ataupun harakat terakhirnya. Ketika dipanjang disambung berarti harus dibaca. Ar-rajimi dibaca ya. Ar-rahimi itu harus dibaca dan tidak boleh enggak gitu ya. Diingat itu ya. Dan panjangnya 2 aja karena menjadi mat asli, enggak menjadi mat arid. Ketiga, menyambung isti'azah dengan basmalah ya, kemudian dipisah awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Itu yang menyambung isti'adzah dengan basmalah. Keempat, menyambung basmalah dengan awal surah. Jadi a'udzunya sendiri, ta'awuznya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Insyaallah bisa ya, paham ya insyaallah. Dan cara menyambung 2 surah. Ini ada beda ya. Kalau tadi 4, sekarang 3. Yang terakhir yang ini dibuang. Ya, seperti gini contohnya. Pertama dipisah semua, jadi basmalahnya ada di tengah di antara awal akhir surat dengan awal surat. Ya. Fi jidha hablum min masadim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, itu sambung semua. Jangan lupa masadim itu ada iklab. Ya. Karena ketemu ba di bismillah gitu ya. Kemudian ar-rahim yaqul disambung juga ada maaf dipisah ya. Saya salah. Oke, itu yang nomor 2 ya, disambung semua. Sekarang yang dipisah. Fi jidha hablum min masad. Berhenti. Nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu dipisah semua. Kalau disambung yang tadi. Fi jidha hablum min masadim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu harus kuat nafasnya kalau sambung-sambung gitu ya. Kalau enggak harus ya, boleh apa pisah-pisah. 3 ini menyambung basmalah dengan awal surah. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Disambung basmalah dengan al-ikhlasnya. Qul huwallahu ahad. Sementara yang nomor 4 seperti yang tadi enggak ada ya, menyambung yang bagian pertama dengan bagian kedua. Enggak ada ya. Yang nomor berapa yang nomor? 3-nya enggak ada ya. Karena ini dianggap nanti bismillah itu akhir dari surat Al-Masad. Jidha hablum min masadim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti di situ enggak boleh ya. Jadi 3 aja. Jadi caranya tadi kalau yang menyambung 2 surah dengan basmalah dipisah semua, disambung semua, menyambung basmalahnya dengan awal surat berikutnya ya. Jadi berhenti di akhir awal surat pertama. Seperti itu. Insyaallah bisa dipahami. Nanti kita buka sesi pertanyaan ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya dikumpulin aja dulu. Mungkin di tengah kita berhenti dulu ya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke makharijul huruf ya. Makharijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf ya. Tempat-tempat keluar huruf itu ada berapa? Ya, ada 5 ya. Pertama adalah tadi yang pertama rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka ya. Rongga mulut kita kan jadi berongga ya.
dan sampai rongga tenggorokan terbuka. Maksudnya dalam keadaan terbuka itu bisa menjadi salah satu makhraj namanya al-jauf. Al-jauf itu di rongga mulut dan rongga sampai tenggorokan terbuka ya. Nah itu kapan rongga mulut atau al-jauf itu adalah ketika fathah ya, adanya fathah atau salah saya maaf, adanya alif sebelumnya fathah, alif sebelumnya fathah ya, sukun sebelumnya kasroh, waw sukun ya itu sebelumnya dhammah, harus berkesesuaian ya. Misalnya ba, misalnya ba itu tambah alif jadi ba, kan ini 2 harokat, ba nya itulah yang maksud dari al-jauf ya, dari rongga mulut itu. Di yang hi-nya itu tambahan 1 harokat lagi, itulah yang dimaksud dari rongga mulut atau al-jauf ya, dari rongga mulut dan tenggorokan terbuka. Bu, nah yaitu yang 1 harokat lagi, itulah yang dari rongga mulut atau al-jauf tadi ya. Kalau misalnya berbeda atau tidak berkesesuaian, misalnya ta ketemu waw, tahu. Nah itu enggak, wawnya itu enggak dari al-jauf, tahu ya, beda. Karena kalau ta itu satu dia fathah kemudian ketemu waw sukun itu tidak berkesesuaian, maka dia tidak menjadi dari al-jauf, seperti itu ya. Ya, now enggak ya. Misalnya bayi ya, ba-nya fathah ketemu ya sukun, itu tidak namanya ya itu tidak menjadi tidak dari al-jauf, tapi ya itu nanti dari tengah lidah. Ya-nya berdiri sendiri dari tengah lidah. Seperti tahu itu juga wawnya dari bibir, tahu. Ya, dia membentuk makhrajnya dari bibir. Ya, kemudian yang B, tenggorokan. Tenggorokan ini segini ya, kalau kita bisa perhatikan. Ya, atau al-halaq. Kalau bahasa Arabnya, makhraj huruf yang kedua al-halaq. Tenggorokan ini segini, ya bisa kita bagi 3. Ya, ini ada yang paling atas, tengah, dan jari manis saya ya. Jadi yang paling bawah itu adalah pangkal tenggorokan. Di sini disebutnya hamzah. Hamzah. Yang tengah ain ha, ghain kha. Gitu ya. Ghain kha yang ini nih, paling dekat dengan dengan pangkal lidah ya. Paling ghain kha ini yang paling di sini, yang paling atas ya. Ghain kha, ain ha, hamzah gitu ya. Kalau menyebut hurufnya seperti itu, berurutan. Ghain kha, ain ha, dibuang titiknya menjadi ain ha, hamzah gitu. Kalau kita pegang di sini misalnya ya. Sini ghain kha ya. Gha. Ini bergerak nih. Gha. Kha, ini ya, pangkal. Gha, kha. Kalau tengah ha, bergerak ini. Ada bagian tenggorokan kita yang bergerak. Dari situ kita mengeluarkan ha, hamzah ha di sini paling bawah juga. Ha gitu. Jadi bisa kita rasakan ada getaran di tenggorokan kita. Ha yang dari manis. Ha ini dari tengah. Gho. Nah itu yang paling dekat dengan gho dengan pangkal lidah ya. Nanti yang bagian al-halaq tenggorokan. Kemudian yang C lidah. Ya, lidah ini paling banyak ya, ada 10. Pangkal lidah paling belakang. Kalau dibilang itu qaf itu bertemu dengan langit-langit lunak. Paling belakang yang ada langit-langit lunak nih di pangkal lidah kita itu, langit-langit kita ada yang lunak bagian belakang. Nah, ini ketemu di sini ya. Jadi pangkal lidahnya kita pepetin dengan langit-langit yang lunak. Ko, ti, ku, ko, ti, ku. Nah, seperti itu. Ko. Maju sedikit itu adalah kaf. Kaf itu ketemunya dengan langit-langit. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit ya, langit-langit lunak dan keras. Jadi perbatasan. Ka, ki, ku. Seperti itu. Ya, langit-langit lunak belakang ini ada perbatasannya. Nah, di situ ini langit-langit keras. Ka, ki, ku. Ya. Kemudian tengah lidah, kita pindah lagi. Ini lidah kita tengahnya, ya. Langit-langit bertemu dengan langit-langitnya di tengah ya, dengan langit-langit. Tengah lidah,
di lidah kita seperti ini. Jim di sini, shin di sini, ya di sini. Ja, sya, ya di tengah ya. Kalau ja dia nempel, ja, 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 ji, ju, sya, ada angin di sini kelewat, agak ada rongga. Sya, shi, shu, ya agak jauh lagi. Ya, yi, yu. Seperti itu. Di tengah lidah. Sisi lidah bertemu dengan geram atas itu bot. Jadi kalau bot itu sisi lidah ya, mainannya dia sisi lidah. Jadi nggak ujungnya aja, tapi pakai sisi. Sisi lidahnya ini bertemu dengan geraham atas ya. Jadi sisi lidah kita dari sini, dari ujung sini sampai sini, kiri kanannya boleh ditempel di geraham atas. Bol. Boleh salah satu geraham aja yang nempel. Biasanya orang lebih dominan kiri ya. Orang Arab lebih bisa melihatnya ke kiri. Bo, jadi lidahnya memanjang karena dia nanti punya sifat istiqolah ya. Bo, bi, bu, seperti gitu. Bo, bi, bu. Jadi lidahnya semua menempel ke geraham kiri kanan. Bo, kemudian ujungnya itu ada di bo, di langit-langit. Bo, bi, jadi nggak sampai keluar kelihatan ya. Bo, dia hanya sampai gusi di situ. Bo, di, bu. Seperti itu. Kemudian kalau lam, itu ujung sisi lidah. Dia segini aja. Ujungnya ke sisi lidah, ya. Segini aja. Nah, itu nempelnya di langit-langit. La, li, lu. La, li, lu. Ya. La, li, lu. Dikit aja ya. Ujungnya, karena yang nempel itu ujung sisi lidah. Tapi segini yang nempel. Jadi jangan ditebalin. Jangan bagian sininya atau bagian sininya ikut nempel. Nanti ikut tebal. La, nanti jadi tebal. Tapi ujungnya aja. La, li, lu. Nah, untuk nun, ya kalau saya nggak salah paham nih ya, nun itu dia ada di depannya lagi. Jadi langit-langit maju sedikit itu gusi ya. Nah itu kemudian gigi, tempat tumbuh gigi. Jadi nun itu di situ di gusi setelah, jadi lebih mendekati ke gigi. Kalau la itu di langit-langit maju lagi, tapi masih di gusi. Na, ni, nu di situ. La, na itu kalau di makhraj lain, kalau di Al-Jazari ini ya pembagiannya 17 ya, tempat keluar ini. Tapi ada yang menyamakan untuk lam, nun, ro itu semua sama di situ. La, na, ro itu di situ semua. Cuma kalau ro itu pakai punggung ya. Tapi satu makhraj mereka, lam, nun, ro ini dianggap satu makhraj. Makanya pembagiannya bukan, lidahnya bukan 10, jadi dikurangi itu tadi. Nah, jadi satu aja. Yang itu pembagiannya jadi 5, 8 ya. Tapi kalau kita dipisah, la, na, ro, nah itu agak beda. Agak sedikit beda ya, agak. Kalau ro itu ujung lidah setelah nun. Ya, tapi dia punggungnya ya, mainnya punggungnya. Ro, ri, ru. Nah, ini punggung. Bukan ujung ya, seharusnya bukan ujung, tapi dia punggung. Punggung lidah ya. Yang bunyi itu punggung lidah bertemu dengan bagian langit-langit sehingga bunyinya seperti itu. Ro, ri, ru. Untuk ro jadi kalau ro itu hampir sama ya posisinya dengan nun, namun memasukkan punggung lidah. Ro, ri, ru. Jadi punggung lidahnya juga ikut andil ya. Ro, ri, ru. Ujung dengan punggung lidah. Kemudian nun sudah, ro sudah, ujung lidah bertemu gusi atas. Nah ini gusi atas itu atau tempat tumbuh gigi ya. Langsung aja di tempat tumbuh giginya nih untuk to, dal, ta. Ya, jadi to ujung lidah. Jadi kalau ujung lidah ujungnya aja ya. To,
To itu ketemunya dengan tempat tumbuh gigi, gusi tempat tumbuh gigi ya. To, da, ta sama di situ. Kemudian nomor 10 dulu, mirip. To dikasih titik menjadi zo, yang nomor 10. Da dikasih titik menjadi za, ta tambah titik 1 menjadi sa. Zo, zal, sa. Nah, kalau itu dia ujung lidah juga sama bertemunya dengan gigi seri bagian depan ya. Jadi ada di belakang gigi. Nah, itu zo. Jadi kelihatan nampak dari depan seperti digigit ya. Kalau kita bilang sama anak kita tuh, anak biasanya digigit. Zo, padahal dia itu adanya dia menyentuh gigi-gigi seri atas ya. Zo, zi, zu. Jadi kelihatan dari depan itu seperti keluar lidahnya. Zo, zi, keluarnya sedikit aja ya. Zo, zi, zu. Za, zi, zu. Sa juga sa, si, su. Itu mereka sama makhraj, cuma nanti ada sifatnya yang beda-beda ya. Untuk nomor 10, kita kembali ke 9. Sod, zai, sin, ini ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah, lebih dekat ke gigi bawah, tapi nggak nempel banget, sekedar menyentuh ujung lidahnya, sekedar menyentuh gigi-gigi bawah. So, si, su, ya, menyentuh gigi-gigi bawah, tapi nggak sampai nempel atau melekatkan seperti zo tadi, enggak. So, si, su, za, zi, zu, sa, si, su. Nah, dia agak mengena-ngena gitu ya ke gigi-gigi bawah. Seperti itu. Kemudian bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi atas. Fa. Fa. Ya kan? Ujung giginya ketemu dengan bibir bawah bagian dalam. Fa, fi, fu. Kemudian dua bibir tertutup. Ba, ma, ya, itu sama-sama tertutup. Kalau membentuk bulatan itu wa. Wa, wi, wu. Wa, wi, wu. Sementara kalau ba, ya, bibir dua merapat. Ba, bi, bu, ma, mi, mu. Seperti itu. Terakhir yang e ini rongga hidung, khayshum. Ya, kalau bibir tadi asyafah ya. Asyafah itu bibir, kalau rongga hidung itu khayshum. Jadi suaranya ada gunnahnya. Banyak ya suara yang ada gunnahnya. Ya, huruf nun dan mim itu adalah huruf yang pasti ada gunnahnya. Nun dengan mim pasti ada gunnahnya. Walaupun dia izhar. Ada ya gunnahnya ya. Ya, seperti gunnah musyaddah, nun tasdid juga ya. Mim tasdid juga ya, kemudian idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ya, itu ada gunnahnya suara hidung. Khayshumnya apa? Kemudian ada idgham mislain ya. Idgham apalagi idgham mutajanisain, nah itu ada juga gunnahnya. Ikhfa juga ya ada gunnahnya. Ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, dan juga iklab itu ada gunnahnya. Jadi ada suara hidung, dengung, sengau gitu. Kalau ditutup begini suaranya, nah gitu suaranya seperti itu. Irkam ta'ana, ya itu ada suara dari hidung berarti ya. Ya. Sebelum kita masuk sifat mungkin ada sesi pertanyaan, boleh Bu Titin? Ya, silakan teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung. Atau ketika Ustazah sedang menjelaskan ada pertanyaan silakan diketik di kolom chat. Oh, boleh. Kalau nggak ada kita dulu. Ya, silakan. Ya, kurang lebih itu ya tadi makhorijul huruf. Ya, kita masuk ke sifat huruf ya. Sifat huruf ini ada dua, satu yang memiliki lawan dan satu lagi yang tidak memiliki lawan ya. Nah, untuk sifat yang memiliki lawan itu ada 5 ya. Jadi ada lawannya. Pertama al-hamas. Ya, al-hamas ya. Kedua lawannya al-jahr ya. Al-hamas itu keluar nafas ketika kita menyebutkan huruf ini. Jadi sambil membuang nafas. Sementara al-jahr tidak boleh.
tidak boleh atau tidak keluar nafas. Itu kadang ada huruf-huruf jahar kita keluar nafas ya, makanya harus ditahan nafasnya. Ya, sekarang al-hamas dulu itu ada 10 ya, 10 huruf. Fahatsahu syakhsun sakata. Fa itu disingkatnya fahatsahu syakhsun sakata. Maksudnya hurufnya fa, ha, ta, ha besar itu shin, kho, sod, sin, kaf, ta itu hurufnya. Jadi ketika kita menyebut hurufnya itu keluar nafas, apalagi ketika dalam keadaan sukun itu pastinya jelas. As, as, ash, ya kan keluar. Itu lebih jelas ketika sukun. Namun ketika harokat pun harus keluar nafas. Fa, fi, fu sambil dibuang nafas. Ha, hi, hu, sa, buang nafasnya. Si, su, apalagi. Sha, shi, shu, buang. Kho, khi, khu, seperti itu. So juga ya sambil buang nafas. So, jadi ada udara keluar. So, si, su, sa, si, su, jangan nggak keluar nafas ya. Ka, ki, ku, ya walaupun dia syiddah dia juga tetap kaf ini juga hamas ya. Ka, ki, tu. Iya. Lawannya mana? Huruf-huruf selain ini. Selain fahatsahu syakhsun sakat, dia adalah jahar. Jadi tidak boleh keluar nafas. Contohnya a, kita ngomong a itu hamzah nggak boleh. A, i, nggak boleh sampai keluar nafas dan susah ya. Susah juga. Ba, nah ini kalau ba mungkin ada orang sebagian yang mengeluarkan nafas. Jadi ba, bi, bu, seperti gitu. Itu nggak boleh sebab ba itu jahar, bukan hamas. Ba, bismillah gitu. Bismillah ada ya. Mungkin karena dialeknya ya mungkin. Tapi nggak boleh. Dal juga gitu dal. Dal itu termasuk yang jahar, nggak boleh. Dinas. Nah itu kan keluar nafas. Mungkin karena terbawa dialek ya. Tapi kalau dia belajar ada sifat huruf bahwa dal itu tidak hamas, dia jahar, dia akan merubah. Insya Allah bisa. Ditahan nafasnya. Di nafs, di aja. Da, di, du. Ba, bi, bu. Nggak boleh keluar nafas. Bu ya. Kemudian apa lagi? Nanti bisa dicari ya mana huruf-huruf jahar. Selain yang fahatsahu syakhsun sakata. Ada apa lagi? Ba. Ya, kemudian ja juga jangan keluar nafas. Mungkin kalau ja kita keluar nafas ya, jim kita ya. Jajan. Keluar nggak? Jaji, ju, baje. Itu nggak boleh keluar nafas. Ja, karena dia jahar. Kemudian nanti dicari bisa. Da, udah tadi ya. Kemudian huruf apa lagi? Za juga nggak boleh keluar nafas itu. Temannya dal. Za, zi, wa iz. Ola misalnya. In. Nggak boleh in. Nah, ini sepertinya mudah keluar nafas ya untuk za. Tapi za itu termasuk yang jahar. Jadi ditahan nafasnya jangan sampai keluar. Wa in. Keluar. Jangan sampai keluar karena dia jahar. Jadi dengan perhatikan huruf-huruf ini, jadi kita ketika melafazkannya kita perhatikan sifatnya ya. Oh, za itu nggak boleh ya keluar nafas. Za, zi, zu, baz. Nggak boleh ya. Kemudian ada lagi za juga nggak boleh. Za, zi, zu, baz. Ya. Kemudian bo juga nggak boleh. Walau bo nggak boleh walau bo nggak boleh keluar nafas. Kemudian la lilu nggak boleh juga termasuk jahat. Ma juga mimu. Nah, kalau ka itu termasuknya kakiku, makanya dikeluarkan nafasnya. Jangan kakiku, jangan, tapi kakiku, bak seperti itu ya. Ko juga, itu dia nggak boleh keluar nafas. Ada sebagian kalau suka saya perhatiin bacanya ko. Nah, ada nafasnya juga. Ko, seperti ada hamasnya. Ko, kiku, bako. Nggak boleh. Ko, kiku. Nah, itu seperti kaf ya. Nggak boleh keluar nafas. Seperti itu. Ko. Wow. Na juga. Na, ni, nu. Gampangnya kalau na.
Wa, wi, wu juga nggak boleh. Ya, yi, yu. Ya, itu seperti itu. Itu jaharnya. Ya, nanti diperhatikan boleh huruf-hurufnya mana jahar, mana hamas. Kemudian yang kedua, syiddah lawannya rakhawah. Asyiddah lawannya rakhawah. Hurufnya ada 8 untuk syiddah, suara seperti tertekan. Hurufnya apa aja? Ajid, qotin, bakat. Jadi ketika kita menyebut huruf syiddah, itu seperti tertekan karena kuat berpegang pada makhraj. Seperti gini. Khususnya ketika sukun ya. Ketika sukun jelas gini. A. Nggak bisa dipanjangin lagi kan? Ad. Alhamdulillah untuk beberapa huruf ini ada kokolahnya. Jadi ketika kita menyebut jim ya, kutubu jadin ya, itu hurufnya kutubu jadin itu ada kokolah. Jadi aj tinggal dipantul. Aj, ad, kan tertekan. Di ad, ako dipantulkan. Ako. Kalau ab, nah itu tertekan karena memang kuat berpegang pada makhraj. Ketika kita menyebutnya juga ketika berharokat a, i, u jelas. Jangan jangan diseret. Ba, bi, bu. Ja, ji, ju. A, da, di, du. Po, ti, pu. Jadi langsung tek, tek, tek gitu ya. Nah, beda dengan rakhawah. Lawannya rakhawah itu suara terlepas karena dia tidak berpegang pada makhraj. Nah, untuk rakhawah ini adalah suara terlepas. Namun antara rakhawah dengan asyiddah itu ada tengah-tengah, namanya al-bainiyah. Atau kalau kita sebut mungkin at-tawassut ya. Ya, ini ada catatannya di bawah, kita lihat at-tawassut. Nah, antara asyiddah dan rakhawah itu ada huruf pertengahan namanya at-tawassut. Hurufnya 5, lin umar ya. Lin umar ini yaitu tidak terlalu tertekan, tidak juga terlalu lepas. Ya, jadi dia tengah-tengah, bainiyah atau at-tawassut. Misalnya alhamdu. Jadi kita kasih sedikit sifatnya tawassut. Alhamdu seperti gitu. Jadi dia bisa dipanjangkan gitu, seperti dipanjangkan. Nah, rakhawah itu lebih bisa lagi dipanjangkan. Namun kita nggak baca panjang-panjang. Jadi kalau kita baca alhamdu jangan alhamdulillah, jangan alhamdulillah, tapi alhamdu. Kasih dulu dia punya sifat apa? Ada sifatnya tawassut tadi. Jadi dia itu tidak terlalu tertekan, tidak terlalu terlepas. Jadi alhamdu. Mim juga alhamdu. Ha juga alhamdu. Kita kasih dulu rakhawahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. N-nya gini nih. Alamin. Ada sedikit, tapi jangan lama-lama juga. Nanti dikira ada tasdid. Sedikit ya, itu namanya tawassut. Mim, nun, lin, umar ya. Lam. Kalau ha tadi yang saya contohkan dia juga begitu karena dia rakhawah. Apalagi ketika dalam keadaan sukun dia bisa dipanjangkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Ya. Jadi ketika rakhawah itu memang tidak langsung hi, itu enggak langsung kita nyebutnya hi, enggak langsung. Karena dia punya sifat rakhawah, agak bisa dipanjangkan dulu. Hir, hi, ha, hi, hu. Jadi ada suara. Ada suara-suara ya. Enggak seperti a, i, u, enggak seperti gitu. Enggak seperti ba, bi, bu, tapi ha, hi, hu. Kho, tuh ada surat dulu kan? Itu sifat rakhawahnya. Kho, khi, hu. Nggak bisa kita langsung. Jadi ada seperti ada waktu untuk menyebut hurufnya gitu. Karena dia sifatnya rakhawah, ya. Itu nanti bisa dicari huruf-huruf apa aja rakhawah selain ajid kotin bakat itu syiddah, selain lin umar itu tawassut. Jadi sisa ajid kotin bakat dan lin umar itulah yang maksudnya rakhawah. Bot itu termasuk rakhawah. Bot. Walau dia apalagi punya sifat itu istiqolah, memanjang juga ya, saling melengkapi, saling mendukung. Bot itu punya istiqolah, nanti kita belajar ya yang huruf tidak berlawanan.
Walau dia berjalan, jadi dari posisi awalnya maju sampai ke makhraj lam. Walau jadi bunyi gitu. Walau jangan berhenti. Walau bukan berhenti tanpa suara. Walau bukan begitu, tapi walau bunyi dia. Walau jadi dia berjalan dulu sampai makhraj lam, itu bunyi dot itu, kemudian walau seperti itu ya. Berhawa. Kemudian yang ketiga lawan dari yang berlawanan al-isti'la, lawannya istifa, sama-sama isti ya, kalau misalnya mau dihafal biar ingat. Isti'la lawannya istifa. Nah, isti'la ini adalah lidah naik ke langit-langit. Ya, hurufnya khusodong tingqil. Ya, ini huruf-huruf yang kalau kita bilang mungkin huruf tebal ya. Kho, so, bo, go. Nah, jadi ada pangkal lidah yang naik, ya. Pangkal lidahnya naik. Lidahnya naik ke langit. Oh, jadi suaranya tebal gitu ya. Kalau kita bilang tebal. Tapi kalau di sini istilah. Oh, vo. Ini huruf terakhir pakai titik ya, bukan pakai sukun. Itu vo. Seperti itu. Vo. Jadi suaranya membulat. Mulut fathahnya juga nggak terlalu membulat ya. Kalau misalnya fathah untuk huruf-huruf istilah itu seperti setengah bulat. Kho, tapi bukan kho juga, bukan kho, so, namanya juga. Tapi dia bentukannya seperti kho, so, bo, gitu. Kho, so, bo, gitu, bulatnya gitu. Tapi kalau yang untuk istifa, dia bulatannya gini. Apa fathahnya? Agak kita ya, suaranya agak renyah ya. A, ba, ta, sa, agak ditarik. Jadi bibirnya ditarik dulu ke kiri ke kanan. Ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, segini posisinya. Tapi kalau yang tadi kho agak maju. Kho, so, bo, tapi nggak manyun juga. Kho, so, bo, to, bo, o, seperti itu. Jadi fathah huruf-huruf yang istilah dengan huruf-huruf istifa itu beda. Posisinya gini. Kalau yang istilah. Kalau yang istifa posisinya agak ditarik. A, ba. Jadi jangan tebal ketika mengucap-ucap huruf istilah, istifa. Ya. Sa, ja, ha gitu. Ha agak renyah. Kedengarannya tuh ha. Ya, sa, sya. Nah, kalau so agak maju. So, bo, seperti itu ya. So, bo. Jadi bentukan mulutnya. Tapi nggak sampai so, bo, nggak sampai maju juga. Ya, agak-agak tertutup sedikit. Dari sa jadi so. Sa, so, bo, to, bo, a. Kalau a tarik. A. Ya, kalau go maju lagi. Go, fa segini. O, fa, o. Ya, jadi agak maju sedikit. Untuk huruf istilah dan istifa. Jadi lidah juga turun. Kalau istifa dia tidak ada pangkal lidah yang zu itu lidahnya nempel aja ke bawah. Tapi kalau zo termasuk yang istilah dia ada naik. Vo, zi, vu, bedanya itu. Za dengan vo bedanya gini dong. Ada pangkal lidah yang naik. Sama seperti sa. Sin dengan sod itu juga sama. So naik. So, si, su, pangkal lidahnya naik ke langit-langit. Ya. Sementara ujungnya sama, menyentuh gigi-gigi bawah kan. Sod dengan sin. Nah gitu kan. Tapi pangkalnya so, si, su, seperti itu naik. Tapi ketika sa, gini. Sa, si, su. Sebenarnya itu permasalahannya. Tapi banyak orang kalau baca ihdinas sirata itu bingung. Jadi ke bawahnya ke shin, ya kan? Ihdinas sirata.
Padahal itu shin beda lagi. Kalau shin itu tengah lidah. Shin, ya kan? Sya, shi. Di sini lidahnya melekuk. Kalau yang sa kan enggak. Sa datar aja. Si, so juga cuma pangkalnya naik. So, si, ihdinal si, ihdinal siro. Kalau orang bacanya ihdinasy, pakainya shin, itu lebih jauh. Makanya ada imam yang mengatakan kalau nggak bisa ngomong sirotol, mending si aja. Itu lebih dekat sama makhraj, ya kan? Sama makhraj. Ihdinasiro, mendingan si biasa. Kalau memang belum bisa ya sambil belajar sampai ketemu di pangkal lidahnya tinggal dinaikin sebenarnya. Ihdinasiro gitu aja, itu lebih dekat ke sod daripada ngomongnya ihdinasy gitu ya. Ada imam yang demikian. Wallahu a'lam. Tapi memang kalau menurut saya juga demikian, kalau memang nggak bisa ihdinas sirotol, mending ihdinas sirotol, itu lebih dekat. Jadi saya kalau misalnya lagi ngajarin orang nggak bisa ihdinas sirotol, saya bilang udah deh sin biasa aja. Sementara sin biasa aja dulu daripada ke bawah ke shi lebih jauh ya, makhrajnya udah beda gitu ya. Ambil belajar nanti dinaikin, tinggal dinaikin pangkal lidahnya. Ya, kemudian itbaq. Itbaq lawannya infitah, ya. Lidah lengket dengan langit-langit. Nah, jadi lidahnya kalau bisa ditempel ini langit-langit, ini lidah tempel untuk 4 huruf ini. Jadi istilahnya dibuang 3 ya. Enggak ada kho, enggak ada ghain, enggak ada qaf. Nah, tinggal sod, bod, to, vo. Nah, tinggal 4 ini dia nempel, ya. So, bo, to, vo, dia kuat sekali, dia nempel. So, bo, to, vo, ya jadi dibuat sebisa mungkin nempel ke langit-langit. Baik dalam keadaan kasrah pun dia juga demikian. Si, bi, pai, vi, dia harus itbaq, ya nempel atau lengket. Nah, lawannya apa? Lawannya infitah. Jadi kalau yang tadi sisa istilah itu dia itu tadi ketika kasroh dia nggak terlalu khi, jangan khoi, nggak dari depan, nggak khoi, nggak goi, nggak, tapi khi, ri, kai, dia lebih tipis karena dia infitah, dia nggak nempel. Khi, ri, kai itu untuk 3 huruf selain itbaq itu yang tadi istilah sama-sama dia naik, tapi untuk infitah dia agak ringan. Khi, ri, kai gitu ya. Jangan koi kayak tebal banget, tapi kai, ri, khi gitu aja. Itu yang keempat. Yang kelima, nah yang kelima ini agak berbeda ya. Kalau di dalam Al-Jazari, jadi kalau Imam Al-Jazari 5 ini tidak termasuk ya, karena ini hanya berhubungan dengan sorof sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Di buku-buku lain juga dimasukkan al-izlaq, lawannya al-ismat. Nah, ini sebenarnya adalah mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah karena satu kata itu mengandung huruf ini 6. Firro minlu. Maksudnya dalam satu kata ada sebuah kata dia mengandung ini fa, apa ro, apa mim, apa nun atau lam atau ba. Nah, ini disebutnya izlaq. Mudah pengucapan karena dia berada di ujung-ujung lidah atau di bibir ya kan. Fa itu kan di bibir. Ro itu kan di ujung. Ro. Mim di bibir lagi. Nun tadi kan ya di ujung. Lam juga di situ. Ba di bibir. Jadi ketika ada sebuah kata itu mengandung huruf-huruf ini maka disebutnya izlaq. Sementara kalau ada sebuah kata yang tidak mengandung huruf ini maka disebutnya ismat. Ismat itu mengeluarkannya dengan susah tertahan. Ya, jadi kalau ada kata 4 ya. 4 huruf ya. 5, 6 apalagi itu dalam bahasa Arab. Pastinya kalau dia bahasa Arab ya, bahasa atau kata dari bahasa Arab, dia mengandung huruf ini. Contoh misalnya istighfar. Ada enggak huruf izlaqnya? Istighfar. Ada ya? Ada fa, ada apa lagi? Ro, istighfar, ya kan? Nah, jadi dia mengandung huruf izlaq minimal 2 atau 3 huruf. Nah, ini memudahkan pengucapan kata tersebut.
Gitu. Kalau misalnya ada 4 huruf atau 5 huruf, dia tidak ada huruf fa, ro, min, nun, lambaknya, berarti ada tanda-tanda bahwa biasanya kata itu bukan dari bahasa Arab. Jadi dia kata serapan, mungkin dari bahasa yang lain, gitu ya. Seperti contohnya misalnya asjad, 4 huruf, nggak ada huruf faromin lupnya, ini biasanya bukan dari kata bahasa Arab. Ya, ini dari serapan, jadi dimasukkan ke bahasa Arab. Seperti lagi misalnya Kristos. Jadi dalam kata yang tidak ada huruf izlaqnya itu berat pengucapan, juga tidak cepat. Kristos, ya, perlu waktu, ya, karena kris itu di dalam, sin tengah, ya, sin itu ya, bukan di ujung-ujung lidah, sin tengah ya. Kemudian apalagi to juga ya, to itu enggak termasuk yang faromin, ya, itu tidak mengandung huruf-huruf faromin, maka disebutnya isma. Biasanya dari kata serapan, kata dari bahasa lain. Ya, seperti itu. Kemudian sekarang yang tidak memiliki lawan. Nah, untuk yang tidak memiliki lawan, ini ada 1, 2, 3, 4, 7 ya. Pertama sofir. As-sofir itu adalah keluarnya suara seperti menyerupai desis burung. Jadi jangan ditanya ya burung apa yang bunyinya seperti ini. Ya, karena demikian ya, di buku-buku tajwid dimanapun dia disebutnya seperti suara desis burung. So, si, so. Nah itu. Katanya sih kalau so itu seperti angsa ya. Seperti angsa. Kalau alam angsa Arab mungkin ya bunyinya begitu. Ada gitunya. Sin juga. Kalau sin katanya desis ular ya. Sa, si, su. Jadi mengucap huruf ini harus tadi ada rakhawah plus juga ini saling mendukung. Ada sofir, ya enggak? Sa, ya kan? Ada rakhawah. Jadi enggak langsung sa, enggak bisa. Karena dia mengandung rakhawah. Sa langsung ada. Sebelumnya ada suara dulu sebelum kita ke fathah. Sa dan plus sofirnya. Sa, si, su, ya kan? Za juga. Za, zi, zu. Selain sofir dia juga punya sifat tadi rakhawah. Dia lepas, jadi bisa memanjang dan kita tidak bisa menyebutnya tak langsung karena ada waktu yang perlu kita menyebut huruf ini karena sifatnya rakhawah. Ya. Yang saya mau jelaskan tadi mungkin agak terlewat. Nah ini kalau kaf dengan ta itu kan tadi hames ya, benar ya? Kaf dengan ta itu hames, tapi satu sisi dia syiddah. Nah ini yang agak susah mungkin. Ya biasanya kalau hames dia rakhawah gitu ya, karena mengeluarkan nafas plus dia suara terlepas. Nah, biasanya orang bisa salahnya itu di huruf ini. Ka, ki, ku. Nah itu agak susah mungkin. Sambil syiddah, sambil mengeluarkan nafas. Nah itu biasanya problem. Demikian juga ta, ti, tu, bat. Jadi ketika sukun kita ambil dulu yang siddahnya, berpegang kuat pada siddah, bat, baru kita buang hamas. Bat, sod, rock, gitu. Apa seperti tab, bat. Jadi bukan jadi C, bukan jadi S, bukan. Sebenarnya kita mau membuang nafas ya hamasnya itu loh. Tab, bat, gitu. Jadi ada bunyi kan seperti C, tapi sebenarnya bukan kita mengucap C, tapi itu adalah hamas. Kedengaran enggak? Tab, bat, yada, seperti itu. Tab, bat, yada, bat. Itu ada, kita buang nafas. Jadi sudah buang. Jadi nggak bisa bersamaan ketika sukun. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Rock gitu. Jadi hamasnya dibuang belakangan kalau dia sukun. Watab tabat gitu ya. Itu mungkin yang sulit, mungkin biasanya kaf dengan ta. Tapi kalau yang lain sepertinya berkesesuaian. Sifat-sifatnya apa tadi? Rakhawah dia sofir, ya kan? Kemudian qalqalah ini juga mendukung ya. Satu sisi dia hurufnya kebanyakan ini kutbu jadid ini adalah dia itu syiddah
berpegang kuat pada makhraj, tapi kita kolkolahkan jadi memudahkan. Ako, apo, ab, ya, ad. Jadi tidak tertahan, ya. Tidak ab, ab. Nah, itu agak sulit. Mungkin kecuali a hamzah aja ya. A itu ya ditahan. Ta, a, ba. Nah, itu ditahan. Kemudian itu mengeluarkan suara lembut. Jadi ketika ada ya sukun atau waw sukun sebelumnya fathah. Nah, ini adalah namanya li. Ya. Maka disebutnya lin, maksudnya lembut. Enggak apa, misalnya apa? Tak ketemu ya, tai, maaf. Tak ketemu waw ya, tau, bau. Nah, seperti itu. Soif. Nah, itu juga nanti ada mat lin ya. Kalau mat itu ketemu juga seperti ini, namun sesudahnya harus ada huruf yang disukunkan. Soif, souf. Nah, itu mat lin juga, termasuk juga pembacaannya kok ketemu waw itu adalah apa nih? Ya, lembut. Khauf, maut, seperti kalau itu Quraisy. Nah, seperti itu adalah ini huruf-huruf yang mengeluarkan suara lembut. Ya, fathah diikuti oleh waw sukun atau ya sukun, seperti itu. Kemudian inhiraf. Nah, inhiraf ini ada dua pengertian ya. Saya ngambil yang buku ini aja. Jadi kalau suara inhiraf itu adalah suara belok. Inhiraf itu artinya menyimpang, ya, menyimpang. Ya, jadi kalau pada lam suara dari tengah, ya, suara dari tengah dia menyimpang ke kiri kanan karena tertutup oleh terhalang ujung lidah, kan suaranya dari lari ke kiri kanan, ya. Allah misalnya, ali, ya, alu. Nah, dia menyimpang ke kiri kanan. Itu untuk yang lam. Ya, belok ke kiri atau ke kanan lidah karena terhalang ujung lidah. Sementara kalau ro justru dia mengumpul pada dari kiri kanan ke tengah, ya, suaranya arro, dia mengumpul di tengah, ya, suara belok dari kanan kiri ke tengah lidah, seperti itu, arro. Meskipun kalau saya belajar lagi itu ada pengertian yang lain. Jadi kalau lam itu dia makhrajnya kan ujung lidah, ya, sisi lidah. Allah itu kan, Allah. Nah, ketika dia tebal dalam lafzul jalalah dia kan akan tebal ya. Allah. Nah, dia akan maju makhrajnya ke makhraj nun. Allah. Ya, jadi bukan lagi disposisinya. Allah jadi Allah. Allahus somad, dia maju ke makhrajnya nun. Allah. Seperti itu ya. Kalau saya pelajari itu maksudnya menyimpang. Jadi ketika posisinya dia tebal, dia menyimpang. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika dia dalam keadaan tebal, dia menyimpang. Itu yang saya pelajari itu juga. Bisa dua ya pengertiannya. Di depan. Ya, nah itu menjadi Allah. Jadi posisinya bukan Allah, bukan tapi maju Allah itu makhrajnya. Sementara ro juga demikian. Ro ketika dia ketika dia biasa itu ro di situ ya, ro. Kemudian ketika dia dia lari ke makhraj lam ketika dia tarkik. Nah, kalau ini tarkik ya. Posisi tarkiknya dia menyimpang. Jadi di posisi lam. Ri itu kan menyimpang. Bukan kalau yang tebal ro di situ dia maju ke makhraj lam. Seperti itu bisa dipahami, nggak apa-apa ya, ada dua versi. Kalau yang belakangan saya belajar yang tadi itu. Jadi makhrajnya yang menyimpang.
pindah makhraj ya. Untuk lam tebal dia menyimpang dan ro tipis menyimpang seperti itu. Allahu a'lam. Lanjut. At-takrir ya. Ini adalah at-takrir ini ujung lidah bergetar ya. Ujung lidah bergetar itu hanya dimiliki oleh ro. Arro, arro. Jadi ketika ro itu sangat mudah kita takrir. Mudah sekali kita menyebutnya berkali-kali. Ar. Namun tidak boleh ya. Ketika dia katakan tasdid cuma 2 ro aja. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan berlama-lama, jangan. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu bisa 5 atau 7 ro ya. Ar-Rahman. Nah, itu kelamaan. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi nggak boleh lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Agak cepat. Nggak boleh hirrahmanirrahim. Nah, itu berlama-lama nanti rohnya lebih dari yang diminta ya. Seperti itu roh atau fashi itu angin menyebar di mulut. Ash. Ya, itu jadi shin itu punya sifat tafashi khusus untuk shin menyebar di mulut ya. Ash. Ya. Kemudian istitolah yang tadi saya bilang untuk bot itu lidah terdorong ke depan sehingga ujung lidahnya menyentuh gusi atas bagian depan ya. Kalau saya bilang tadi sampai makhraj lam ya. Nah, menyentuh gigi gusi atas bagian depan. Ya, walau dia berjalan, walau bo tadinya kan agak di tengah ya, nggak terlalu ke depan. Ketika dalam keadaan sukun dia maju ke depan. Selain dia tadi punya sifat terkhawah, dia juga punya sifat ini istiqolah. Jadi bukan dia mati nggak ada suara, walau bukan gitu nggak ada suara ya, tapi ada suara gitu. Walau bo dia berjalan sampai menyentuh gusi atas bagian depan itu tadi ya, posisi lam. Ini adalah sifat-sifat huruf. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, mungkin kita stop dulu di sini, mungkin 2 menit. 1 aja pertanyaan boleh, nanti kita sambung lagi. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Sekaligus mengingatkan mohon mengisi presensi seperti yang ada di link di chat ya. Sepertinya belum ada yang bertanya, Ustazah. Oh, insya Allah bisa dipahami ya. Insya Allah. Ya. Semoga menyimak ya. Lupa istilah-istilahnya, Ustazah. Kita sudah belajar gini ya, tapi kalau nggak melihat tuh lupa gitu. Seringnya seperti itu. Iya, betul. Makanya harus disampaikan ke orang lagi ya, biar ingat. Itu cara yang paling bagus untuk mengingat ya apa yang udah kita pelajari, kita ajarin orang lagi. Minimal sebelum ngajarin lagi, kita belajar lagi. Itu lama-lama insya Allah bisa dihafal ya. Ya, lanjut ya. Ini prakteknya ya. Ya, jadi tadi ketika menyebut A-nya segini ya. A sambil senyum. A, I, U, Ba. Nah, hamzah itu langsung ba, langsung gitu, ba. Ba, enggak rohawah dia, ba, enggak bisa kan? Ba. Jadi dia benar-benar syiddah, ba. Ba-nya segini. Ba, bukan bo, bi, bu. Juga bu-nya turun. Jangan naik karena dia adalah khawah. Ba, bi, bi-nya juga enggak ada bagian naik. Yang naik-naik ke atas ya. Ba, bi, bu, bab. Bab. Kalau dia enak dia karena walaupun syiddah dia dikasih kokola tadi kan. Coba sama-sama. A, I, U, Ba. Ya, ngilangin ngantuk ya. Ya, boleh dibuka mic-nya. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. Ya, agak senyum ya. A, I, U, A, I, satu sudut. A, I, tinggal naik. A, I, U, U-nya manyun sempurna. Apa domanya? U, Ba. Ya, silakan. Ulang lagi. A, I, U, Ba. U, Ba.
Babi bu bab. Babi bu bab. Dan jangan babi bu, enggak gitu ya, tapi segini. Dia renyah suaranya, kedengarannya karena dia istighfar. Babi bu bab. Ya, silakan. Babi bu bab. Kalau dia enam ada kolkolahnya ya. Lanjut ta ya, untuk ta itu biasa disebut ya hamas plus sidah ya, hamas plus sidah, berarti harus dikeluarkan nafasnya. Hati tu bat ya, silakan. Hati tu bat. Keluar nggak nafasnya? Hati tu bat. Hati tu bat. Bat. Ada ya, bat. Ya. Lanjut. Sa itu agak keluar ya, tapi sebenarnya dia di belakang gigi seri atas. Sa kelihatan dari penampakannya itu lidahnya keluar sedikit aja. Sa si su bas. Kalau ja itu tengah lidah. Ya kita kalau ja kita tuh di depan, kalau ini di belakang. Ja ji ju baj. Kemudian nambah lagi ha. Ha ini adalah khawahnya. Jangan terburu-buru. Ha hi hu bah. Sepanjang bahnya agak manyun karena dia bahnya agak bulat, bah gitu ya. Lanjut. Dadanya jangan hamas ya. Dadi du bad. Jangan tarik-tarik. Nggak boleh dadi, nggak boleh ya. Ini adalah apa? Hamas jahat. Kemudian za. Nah, za ini nggak boleh keluar udara. Dia bukan hamas, dia yang jahat. Ya. Zazi zubaz. Jangan sampai ada udara. Zazi zubaz. Ya. Ro ini tebal, kalau roru tebal. Ri ru bar. Zani dia rakhawah ya, bisa dipanjangkan juga Sofia. Zazizubaz. Dia ada apa desisnya ya, zazizubaz. Sekali lagi. Nah, kalau za ini seperti suara lebah ya, gitu ya. Kalau sa juga sama, dia seperti ular ya. Sa si su bas ya. Sya ada tafashi ya. Sya shi shu bash. Ko dia itbaq ya, menempel dia ke langit-langit juga, dia istilah ya, bagian juga nih. Bot juga itbaq, juga istilah naik ya, pangkal lidah plus nempel. Juga sama, dia itbaq istilah ya, masuk yang tebal. Bo juga sama,
Vol, zi, zu, bal. Bau. A ya, A itu bukan dari hidung ya. Jadi kalau ditutup hidungnya nggak boleh A. Nah ini berarti keluar dari hidung. Boleh, dia dari sini. Dia dari sini. A, I, au, ba. Jadi suaranya dari sini. Nggak boleh ketika ditutup A, I, nggak boleh. Tapi I, au, ba. Nggak ada suara dengung. A, I, au, ba. Dia dari sini. Ini kalau sedikit nggak apa-apa. Ya. A, I, dia dari sini tadi kita belajar tengah ya. Nih ada getaran di sini. A, I, au, ba. Bukan dari hidung. Sekali lagi. Kemudian ro. Ro itu masuknya istilah pangkal lidah naik, kecuali kalau gi itu nggak ada yang naik ya. Ro. Bau. Fa ya, ketemunya dengan bibir bawah bagian dalam. Fa, fi, fu, baf. Bab. O itu bagian yang lunak ya, pangkal lidah ketemu langit-langit lunak. O nggak boleh hamas, nggak boleh ko, tapi o, qir, ku, bak, o nggak boleh ada udara keluar. Lanjut. Ka hamas harus ada nafas. Kaki, ku, bak. Ya. Lali, lubal. Mami, mubam. Bam. Ani, nuban. Ban. Wawi, wubau. Bau. Ha, dia ada hamas ya. Ha, hi, hu, bah. Hubah. Ya, yi, yu, bai. Iya. Kalau bisa dipahami ya. Insyaallah. Ya lanjut. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk kum tanwin. Ya, kalau nggak ada masuk ya. Insyaallah demikian tadi. Ingat-ingat huruf makhrajnya dan sifatnya. Karena ini yang paling penting sebenarnya ya. Makhraj dengan sifat, ya kalau mungkin panjang pendek gunah izhar itu lebih mudah ya. Itu untuk makhraj dan sifat itu memang perlu lebih dalam lagi ya. Ya kita masuk ke ahkamun nunis sakinah wa tanwin ya, hukum nun sukun dan tanwin. Ya, pertama kita udah pernah belajar ya. Ini familiar banget ya, insyaallah kita sedikit aja mengulang. Pertama izhar ya, izhar itu adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar ya. Izhar yaitu itu tadi yang halki, makanya disebutnya izhar halki. Maksudnya huruf izhar ini adalah bertemu dengan huruf-huruf halki tadi. Hamzah, kemudian dengan ain, ha, ghain, kha, itu ya, huruf-huruf izhar. Makanya susunannya begini, jangan beda-beda lagi ya. Jangan akho, ain, go, nah jangan disusun ha, kho, ain, go-nya, tapi ada susunannya. Hamzah, ghain, ain, ha, ghain, kha, itu susunan. Maka dibaca jelas ya. Jelas dibacanya karena namanya izhar. Izhar artinya jelas. Contohnya ya, nanti ada contohnya nggak di bawahnya? Ada ya. Kita masuk ke ini dulu. Kedua, idgham bi gunnah ya. Apabila nun sukun ya atau tanwin bertemu dengan ya nun mim waw ya. Ini maka dibacanya dimasukkan ke huruf tersebut
plus gunnah, ya, diikuti serta disertai dengan gunnah. Ya, tahannya 3 harokat. Ya. Ya, nun, mim, waw. Ini idgham bi gunnah. Ada lagi idgham bila gunnah. Apabila lam ro, ya, bertemunya dengan lam ro. Sukun atau tanwin bertemu lam ro, maka dibaca langsung melebur ke huruf lam atau ro tanpa gunnah, ya. Tanpa gunnah. Kemudian iklab ini adalah berubah menjadi mim disertai gunnah ketika bertemu huruf ba aja, ya. Ifa ini hurufnya selain huruf izhar, selain huruf idgham bi gunnah bila gunnah, selain huruf iklab. Ini ada berapa? Tanya ya. Untuk bisa dihitung. Nah, ini nanti latihan-latihannya udah azan nih. Ya, insya Allah udah azan ya. Bentar ya, kita dengerin azan dulu. Waktunya juga sudah habis ya, udah 1,5 jam, nggak terasa ya. Sudah 1,5 jam, teman-teman. Ya, mungkin ya sampai di sini dulu ya. Nanti bisa dibaca-baca sendiri, ini latihannya untuk izhar, idgham, ya, iklab dan ikhfa, ya. Banyak. Nah, besok kita ulangi lagi ya. Nah, kita tutup saja sampai di sini. Untuk ada yang punya pertanyaan boleh disimpan dulu ya. Insyaallah kita ketemu lagi besok. Nah, atas izin Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih saya mohon maaf. Jazakumullah khair. Buditin dan semua teman-teman. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustazah. Sama ya. Waalaikumsalam. Jadilah Ustazah. Izin saya end meeting ya Ustazah dan teman-teman. Besok kita ketemu lagi di link Zoom yang sama. Insyaallah.